Di sini ada latar belakang landasan sosial budaya, yang dimana di dalam latar belakangnya itu yaitu ada sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan hampir di setiap kegiatan manusia itu tidak terlepas dari unsur sosial budaya. Budaya pun sangat berpengaruh juga tentunya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan juga menerapkan, yaitu dengan cara mengubah cara hidup, komunikasi, dan juga berpikir. Landasan sosial budaya ini pun sendiri landasan yang dapat memberikan manfaat tentang dimensi kesosialan atau dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Nah, di latar belakang landasan sosial budaya ini juga dalam lingkungannya itu lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Nah, mungkin di sini juga ada pengertian dari landasan sosial budaya itu sendiri, yang dimana pengertiannya itu adalah landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan juga kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Di sini juga landasan sosial budaya itu pembahasannya mengacu kepada 4 hal. Yang pertama ada sosiologi dan pendidikan, yang kedua itu ada kebudayaan dan pendidikan, yang ketiga itu ada masyarakat dan sekolah, dan yang keempat ada masyarakat Indonesia dan juga pendidikan. Di sini yang pertama akan saya bahas yaitu yang nomor 1, sosiologi dan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan sosiologi itu? Dan juga apa yang dimaksud dengan pendidikan? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Wujud dari sosiologi pendidikan itu yaitu tentang konsep proses sosial. Yang kedua, di sini di pembahasan landasan sosial budaya ini ada kebudayaan dan juga pendidikan. Kebudayaan itu pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu hal yang saling berintegrasi. Pendidikan yang selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan juga sebagai cermin dari nilai-nilai kebudayaan. Nah, yang ketiga ada masyarakat dan sekolah. Apa sih kaitannya masyarakat dan sekolah kepada landasan sosial dan budaya? Mereka itu saling berhubungan karena adanya suatu proses komunikasi antar sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan tentang pengertian serta kegiatan pendidikan dan juga serta mendorong minat dan juga kerjasama. Untuk pembahasan landasan sosial budaya yang terakhir, yaitu ada masyarakat Indonesia dan juga pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan ini meliputi peran penting dalam penyelenggaraan mutu pelayanan pendidikan, karena kita tentunya sebagai masyarakat juga berperan aktif sebagai sumber pelaksana dan juga pengguna dari hasil pendidikan itu sendiri. Untuk yang slide selanjutnya ada menjadikan kebudayaan dan pendidikan menjadi wadah proses belajar. Apa sih yang dimaksud dari judul yang di atas? Karena kebudayaan ini sendiri itu sangat berperan penting dalam dunia pendidikan dengan mencakup beberapa peranan, yaitu yang pertama dengan adanya kerjasama orang tua ataupun masyarakat dalam membantu untuk memperbaiki pendidikan atau mutu pendidikan. Dan juga kebudayaan ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dari berbagai macam pengetahuan tentang kebudayaan. Nah, di sini ada perubahan sosial budaya masyarakat. Yang dimaksudnya itu adalah perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan juga pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya ini juga merupakan gejala umum yang sering terjadi di setiap kalangan masyarakat. Perubahan itu juga terjadi sesuai dengan hakikat dan juga sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Untuk slide selanjutnya ada landasan sosial budaya dalam pendidikan. Aspek sosial dalam pendidikan itu sangat berperan aktif dalam pendidikan. Begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan. Dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak memiliki unsur budayanya. Materi yang disajikan dalam pelajaran sehari-hari pun kadang masih ada unsur kaitannya dengan kebudayaan. Cara belajar mereka adalah budaya. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga ada kaitannya dengan budaya. Ada tujuan dari landasan sosial budaya.
Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang dimensi kesosialan dan juga dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Jadi, di dalam landasan sosial budaya ini mencakup dua hal, yaitu dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan. Nah, dari dua hal ini, itu yang mempengaruhi terhadap perilaku individu kita sebagai masyarakat dalam menanggapi apa itu landasan sosial budaya. Selanjutnya di sini ada manfaat dari landasan sosial budaya. Bisa saya jelaskan? Manfaat ini merupakan keragaman ini bisa menjadi alasan untuk mewujudkan persatuan bangsa karena ada upaya saling menghargai, menghormati antar suku budaya yang berbeda. Kita sebagai masyarakat umum harus menyikapi sosial budaya ini dengan baik dan bijak. Keragaman sosial budaya ini juga bisa membawa manfaat kita untuk mewujudkan integrasi budaya. Slide selanjutnya, mengapa landasan sosial budaya itu sangat penting? Bisa saya jelaskan, karena landasan sosial budaya ini pun merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang dimensi kesosialan dan juga budaya yang tentunya sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi landasan sosial budaya itu benar-benar sangat berperan aktif untuk kita sebagai masyarakat, khususnya di kehidupan kita sehari-hari dalam menerapkan dimensi kesosialan dan juga dimensi kebudayaan. Ini juga ada faktor yang mengubah kebudayaan. Di sini ada menurut para ahli yang tentunya saya ambil, yang dimana isinya adalah yang pertama ada originasi. Originasi itu adalah hal atau penemuan baru. Yang kedua itu ada difusi. Difusi itu adalah pembentukan budaya baru akibat masuknya elemen baru atau elemen budaya baru ke dalam budaya lama. Yang ketiga ada reinterpretasi, yaitu perubahan kebudayaan akibat terjadinya modifikasi elemen kebudayaan yang telah ada agar sesuai dengan keadaan zaman. Selanjutnya, landasan sosial budaya tidak hanya mencakup dalam dunia pendidikan saja, tetapi mencakup ada juga dalam dunia bimbingan konseling. Bisa dijelaskan, yaitu landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan juga dimensi kebudayaan. Sebagai manusia, hidup bersuku, berbangsa, dan juga beraneka ragam budaya yang tentunya sangat berbeda. Perbedaan itu juga bisa menimbulkan subjektif budaya sehingga akan berpengaruh terhadap pola pada upaya bimbingan konseling ini. Oleh sebab itu, sebagai konselor dalam bimbingan konselor lain, itu harus bisa menjaga netralitas sosial budaya dalam memberikan bantuan bimbingan dan juga konseling. Untuk selanjutnya, faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan. Maksudnya itu yang bisa dijelaskan, pertama itu ada perubahan konstelasi keluarga, yang dimana maksudnya itu adalah ketidakberfungsian keluarga yang melahirkan dampak negatif bagi perkembangan moralitas anak. Yang kedua, di sini ada perkembangan pendidikan, karena dengan beraneka ragam agama, etnis, budaya, dan keadaan, hal ini menimbulkan berkembangnya masalah yang dapat dihadapi atau yang diperoleh yang menimbulkan terjadinya penyesuaian kelompok. Yang ketiga ada dunia kerja. Nah, dunia kerja ini juga sangat berpengaruh dalam faktor sosial budaya karena bimbingan konseling ini tentu saja sangat dibutuhkan untuk membantu menyiapkan mental para pekerja. Selanjutnya keempat, ada kondisi moral dan juga keagamaan. Maksudnya itu yaitu menyebabkan seorang individu ini berpikir dan menilai setiap agama yang dianutnya, dan juga menilai berdasarkan nilai moral umum yang dianggap paling baik. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada kondisi sosial ekonomi, yang dimana yang dimaksud ini adalah perbedaan yang sangat besar dalam faktor ekonomi, diantaranya anggota kelompok campuran yang menimbulkan masalah yang cukup berat, terutama dirasakan oleh individu yang berasal dari kalangan atau golongan rendah. Ada solusi dari permasalahan dalam landasan sosial budaya. Nah, solusi ini yang pertamanya itu atau yang utamanya itu, solusi utama dari permasalahan ini yaitu dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya bahkan multibudaya. Hal ini merupakan bagian yang integral dalam tugas profesional bimbingan dan konseling karena pentingnya sikap menghargai dan menjadi pertimbangan umum dalam segenap aspek lingkungan, sosial, dan juga budaya.